Kembali di Ayu semalam, pemirsa, Polda Metro Jaya segera memeriksa sejumlah barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi juga menggandeng FBI dan kedutaan asing guna memeriksa barang bukti lainnya. Tim penyidik gabungan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 74 kg keping emas yang disita dalam penangkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Uji forensik ini untuk memastikan keaslian serta kadar dari kepingan emas tersebut. Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti FBI, Kedutaan Amerika Serikat dan Singapura, serta Bank Indonesia terkait barang bukti sejumlah mata uang asing. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini guna mempercepat transparansi dan akurasi tindak lanjut perkara. Pihak kepolisian menegaskan keterlibatan ahli sangat krusial dalam menentukan nilai komoditas barang bukti tersebut secara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin sore. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama, dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan.
Ya, selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dadar itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum. Kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, maka negara mudah mengambil alih harta hasil korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya menelusuri, aset haram yang dimiliki koruptor juga harus disita. Ahli hukum Hibnu Nugroho menyebut payung hukum yang paling kuat untuk mengejar aset hasil kejahatan adalah dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Hibnu menyebut dengan sahnya RUU Perampasan Aset, maka semua aset hasil korupsi bisa diambil alih oleh negara. Terhadap kasus Pak Febri yang ditemukan emas, itu emasnya dari mana, perolehnya dari apa, dalam tindakan apa, itu sangat bisa ditentukan. Kalau memang tidak bisa menjelaskan dalam pemilikan, bisa dirampas oleh negara. Demikian juga uangnya, itu milik siapa, kepentingannya apa, buktinya apa. Tanah demikian juga, tanahnya dari mana, miliknya siapa, kepentingan apa. Disitulah yang sebetulnya kalau kita ingin mengadopsi undang-undang perampasan aset di negara-negara menlo, itu sudah bisa. Tapi tampaknya pemerintah masih hati-hati melakukan perumusan tindak pidana perampasan aset. Sayangnya sejak usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan tahun 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkannya. Belakangan justru muncul isu jika RUU Perampasan Aset telah dikeluarkan dari program prioritas 2026 dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menepisnya. Menurut politisi Partai Gerindra itu, hingga kini DPR masih terus berjuang untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU, ya.
terus membahas ya pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar. Uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas ditemukan di rumahnya. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah, sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Ardiansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polri segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Ardiansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Ardiansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Ardiansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menduga akan banyak kendala dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Ardiansyah usai pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Sementara mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyatakan pelimpahan perkara menjadi PR untuk Kejagung dalam mengungkap tuntas kasus ini. Jadi kendala nanti selain menabrak KUHAP itu tidak diatur dari penyidik ke penyidik lainnya itu kalau sama-sama punya kewenangan. Ya. Kalau misalnya polisi menemukan suatu barang di tempat, oh ternyata penyelundupan, yang berwenang ini adalah penyidik dari Bea Cukai, maka oleh polisi diserahkan kepada penyidik Bea Cukai karena memang satu-satunya penyidik Bea Cukai atau pajak itu yang memang berwenang, polisi nggak berwenang. Nah tapi ini kan polisi berwenang menangani korupsi, jaksa berwenang menangani korupsi. Jadi nabrak KUHAP ini satu. Kedua, administrasinya bagaimana nanti ketika ini dilimpahkan, diserahkan kepada jaksa. Apakah akan menerbitkan sprindik baru? Apakah juga akan mengurus izin penggeledahan baru? Atau boleh mengambil alih itu tadi? Menurut saya karena tidak ada aturannya nggak boleh. Maka terpaksa kejaksaan nanti akan menerbitkan sprindik baru, memeriksa ulang, dan kemudian juga harus menemukan alat bukti meskipun memang disuplai oleh polisi. Tapi izin penggeledahan kemarin kan diberikan kepada penyidik kepolisian. Apakah kemudian itu hasil barang dari penggeledahan itu bisa kemudian langsung ditransfer kepada penyidik kejaksaan? Nah, ini yang akan banyak timbul masalah karena nanti apa? Bisa diajukan gugatan pra-peradilan baik oleh yang tersangka atau terlapor maupun oleh korban. Korban dalam hal ini diwakili masyarakat atau LSM gitu. Teman-teman kejaksaan yaitu pertama yaitu melakukan pemeriksaan sekaligus penahanan ya terhadap mantan Jampitsus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengembangkan kasus ini ya kan ada 3 nih perkaranya, yaitu perkara PLN batubara ya ke PLTU, kemudian Asabri dan juga Krakatau Steel. Kita berharap bahwa dalam kasus ini tentu penyidik kejaksaan bisa mengembangkan, termasuk yang ketiga mengembangkan tersangka. Dan keempat yang paling penting juga bagaimana penyidiknya itu haruslah orang-orang yang independen, tidak mempunyai pengaruh ataupun pernah dipengaruhi atau pernah bekerja menjadi bawahan dan lain sebagainya. Saya pikir di kejaksaan banyak kok orang-orang yang pernah berpengalaman anti korupsi tapi tidak pernah berhubungan mempunyai konflik kepentingan dengan Pak Febri. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan pengalihan kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung hanya penyerahan dan bukan pelimpahan. Namun Komisi 3 berencana minta masukan langsung dari Mahfud MD terkait kasus Febri Ardiansyah. Kami ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHAP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHAP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHAP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya. Sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antara lembaga. Ini nggak ada di KUHAP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini.
Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka Sabtu lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak diketahui. Namun Kejagung memastikan Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro dan Kejaksaan kompak minta hakim tolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapan tersangka. Ayo semalam segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.